Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera Allah bagi kita semua. Pagi hari ini kita kembali bertemu, kita sudah menikmati Natal kelahiran Kristus. Kita sudah menerima damai Kristus. Dan kita memasuki awal tahun baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harap, dengan penuh kasih karunia, dengan penuh sejahtera daripada Allah. Mari pagi hari ini mengawali tahun baru 2024. Kita mau terus membaca firman Tuhan dan mau merenungkannya, apa yang akan kita terima, apa yang akan membaharui di dalam hidup kita sehari-hari, yaitu firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu. Pagi hari ini kami boleh bangun mengawali tahun baru 2024 dengan penuh ucapan syukur atas pemeliharaan, atas penyertaan, atas pertolongan, atas kasih setia, atas kemurahan Tuhan. Kami boleh memasuki tahun 2024 dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dengan penuh pertolongan, perlindungan, penyertaan daripada Allah. Kami percaya Allah bertanggung jawab atas hidup kami di tahun 2024 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus membaca dan merenungkan firman-Mu. Kabar baik terus disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak bangsa dimenangkan, bawa jiwa di hadapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohonkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam lanjutan Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Mulai, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan, satu perikop ini sudah kita baca dengan judul Bersabar dalam Penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penderitaan pasti tidak ada yang mau menderita, bukan? Tetapi kita perhatikan, ternyata penderitaan ini dialami oleh semua orang. Entahkah dia kaya, entahkah dia miskin, entahkah dia senang, entahkah dia susah, entahkah dia tua, entahkah dia muda. Pasti penderitaan akan datang. Nah, pasti juga penderitaan akan dialami dengan berbagai aspek, dengan berbagai persoalan hidup. Penderitaan akan terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapi penderitaan ini? Ya, Bapak Ibu, Yakobus mengajari kita, mengingatkan kita supaya kita mau tetap bersabar. Ya. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kristus akan datang sebagai hakim untuk menghukum yang jahat dan memberi berkat, memberi kemenangan kepada yang benar, dan membebaskan mereka dari penderitaan. Ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Mengingatkan kita, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Penderitaan harus tetap terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi dan berlangsung. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya, supaya ketika penderitaan itu terjadi, jangan sampai kita dihukum karena kita bersungut-sungut, karena kita saling mempersalahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesabaran adalah sifat menanggung ketidakadilan, penderitaan, kesulitan, penganiayaan, ya, dan kita mau menyerahkan semua itu di hadapan Allah. Dan kita yakin bahwa melalui penderitaan ada kemenangan. Melalui penderitaan ada pertolongan. Melalui penderitaan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mengawali tahun yang baru di 2024 ini, peganglah firman Tuhan, hayati itu, terima itu, imani bahwa kita perlu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Poin-poin penting ini mengingatkan kita supaya kita terus mau dibaharui dari sehari ke sehari. Kita tidak mau menjadi orang yang bersungut-sungut, kita tidak mau menjadi orang yang mempersalahkan satu dengan yang lain, tapi kita mau bertekun dalam doa. Kita mau bersukacita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan. Kita percaya melalui penderitaan ada pertolongan Tuhan. Melalui penderitaan Allah semakin dekat menolong dan memberkati kita. Yang sakit ada kesembuhan. Yang lemah menerima kekuatan. Yang tidak ada damai diberi damai oleh Tuhan. Yang terpenting ya dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Biarlah pagi hari ini kita mau terus dibaharui dari sehari ke sehari melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita masuk di tahun 2024 dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dengan terus berdoa, membaca firman Tuhan, dan mau merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita, supaya hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia rohani kita terus dibaharui. Mari Bapak Ibu terus berkarya di hadapan Tuhan melalui pertolongan, kemenangan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati.